Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Bantu kami agar setiap firman yang kami dengar pada hari ini, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap apa yang keluar itu boleh memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Filia Yosunarto. Saya istri dari Pak Kris Sukatmono. Dan kami punya 3 orang anak, yaitu Carola, Axelian, dan Niklaus. Jadi selama ini pelayanan saya itu di gedung sebelah Bapak Ibu, di sekolah minggu. Jadi tiap bulan saya sebenarnya khotbah, tapi di gedung sebelah, di sekolah minggu. Ini adalah yang pertama untuk saya melayani di ibadah umum. Baik, hari ini saya akan membagikan tentang kasih yang menyelaraskan jiwa. Kalau minggu lalu Pak David membagikan tentang hati, hari ini kita akan bahas tentang jiwa. Bapak Ibu Saudara, pernah gak sih kita merasa bahwa hidup kita ini sedang jalan, tapi gak kemana-mana. Kita jalan tapi di situ-situ aja. Kita bangun pagi, habis bangun pagi kita mandi, kita sarapan, kita pergi kerja, dan pergi ke sekolah, terus habis pulang lagi kita main, terus tidur lagi. Seakan-akan kita sibuk benar hari itu, tapi kita tidak benar-benar hidup. Kita sibuk benar buat hidup, tapi kita tidak benar-benar hidup. Dan lebih bahaya lagi, ada orang Kristen tetap ke gereja, tetap memuji Tuhan, tetap hidupnya tetap bilang Yesus I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Ini bahaya Bapak Ibu. Dulu ada sebuah perusahaan besar namanya Kodak. Ada yang tahu perusahaan namanya Kodak? Oh iya tahu, berarti kita satu generasi ya. Muna, buat adik-adik yang gak tahu Kodak, Kodak itu adalah kamera yang dulu terkenal banget. Tapi sekarang namanya nyaris hilang. Kenapa? Padahal dulu saking terkenalnya perusahaan ini namanya Kodak. Mama saya nih, kalau misalnya kita mau pergi jalan-jalan, biasa papa mama saya bilang, Lia jangan lupa bawa Kodak. Dia gak bilang jangan lupa bawa kamera, tapi dibilangnya jangan lupa bawa Kodak. Saking terkenalnya brand ini. Nah, di bagian perusahaan ini ada satu yang bagian pengembangan. Dia akhirnya menemukan yang namanya kamera digital. Dia kasih ke ownernya, ini ada satu inovasi terbaik, yaitu kamera digital. Tapi ownernya ngambil keputusan, no, kita tidak akan menggunakan kamera digital. Kenapa? Karena perusahaan ini itu mengandalkan yang namanya film ini untuk hidup. Jadi kalau dulu adik-adik, kalau kita foto nggak bisa langsung lihat. Jadi kita cepret-cepret, biasa 36 kali bonus 2. Nah sudah tuh kita sudah filmnya, kita ke studio foto, cuci dulu, cetak, baru tahu inilah hasil fotonya. Nah bisnis di perusahaan Kodak yang terbesar adalah bisnis film ini. Sehingga mereka tidak mau berubah. Ngapain berubah? Kita untung banyak banget dari sini. Ngapain kita berubah? Padahal mereka tahu masa depan. Mereka yang menemukan pertama kali masa depan. Tapi mereka tidak mau berubah. Hasilnya apa? Lihat generasi sekarang tidak ada yang tahu Kodak. Padahal dulu kami tidak tahu kamera, kami taunya Kodak. Begitu terbaliknya. Hanya karena tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudara, yang bahaya itu bukan tidak tahu. Yang bahaya itu kalau kita tahu tapi kita tidak berubah. Itu bahaya Bapak Ibu. Jangan-jangan itu bukan hanya cerita perusahaan Kodak. Itu adalah ceritanya kita. Kita tahu tapi kita tidak berubah. Kita tahu kita harus mengampuni, tapi nyimpen merasa sakit hati. Pokoknya sampai aku menutup mata, aku pasti ingat kesalahan orang itu. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan mengampuni. Kita tahu kita harus saat teduh. Tapi kalau bangun pagi paling enak buka Instagram dulu, buka WhatsApp dulu.
Kita tahu kita harus menomorsatukan Tuhan, tapi hidup kita bilang, aku yang pegang kendali. Aku yang mau atur semuanya. Jelas kita tahu. Jadi masalahnya itu bukan dari luar, Bapak Ibu Saudara. Masalah itu dari dalam jiwanya kita yang tidak mau diselaraskan. Rumah tangga dingin betul. Suaminya di sana, istrinya di sini. Kalau mau lihat harus pakai teropong, saking jauhnya. Dingin bener. Anak-anak kalau pulang ke rumah ketakutan. Kenapa kamu takut pulang ke rumah? Soalnya mamaku kayak jaksa agung. Disidang terus tiap hari bawaannya. Dan ibu-ibu, aku bahagianya cuman kalau aku lagi nonton drakor, nonton dracin. Apalagi kalau Chang Ling He keluar di Instagramku. Waduh, indahnya ciptaan Tuhan. Ibu-ibu, dia mimpi yang tidak akan tergapai ya. Jadi jangan bahagianya berdasarkan Chang Ling He. Baik, hari ini kita akan bahas tentang kasih yang menyelaraskan jiwa. Kita sama-sama buka ya di Matius 22 ayat 34 sampai 38. Yuk kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya besarin dengan segenap jiwamu karena hari ini kita akan membahas tentang jiwa, Bapak Ibu. Minggu lalu kita bahas tentang hati kan ya. Tapi seringkali orang tuh tanya kayak gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Pertanyaannya adalah, kenapa aku harus mengasihi Tuhan? Kenapa aku harus mengasihi Tuhan? Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, Tuhan itu tinggal di surga. Dan dia berfirman, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Dan setiap orang yang berdosa harusnya mati. Pertanyaannya, siapa di sini yang hidupnya tanpa dosa? Ada yang hidupnya tanpa dosa? Saya yakin semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Dan artinya semuanya dari kita seharusnya kita mati. Tapi Tuhan yang di surga rela menjadi manusia supaya dia bisa mati. Tuhan tuh gak bisa mati. Dia harus jadi manusia dulu supaya dia bisa mati menggantikan kita yang seharusnya mati, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara ngerasa bahwa gak ada yang sayang aku deh, gak ada yang cinta aku. Ada Bapak Ibu saudara, ada yang cinta mati sama kita. Cintanya benar-benar rela mati buat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dia rela mati di kayu salib itu untuk menebus setiap dosa-dosanya kita. Enggak ada hal lain yang dilakukan karena begitu besarnya kasihnya kepada kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan cinta mati sama kita, apa balasannya kita? Seringkali kita cuma PHP-in. Enak gak di PHP-in? Gak enak ya. Cuman ngontek kalau lagi butuh. Cuman ngontek kalau misalnya lagi kepepet. Itu namanya PHP, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita seperti itu dengan Tuhan. Kasihnya Yesus, dia memilih mati ketika kita tidak memilih dia. Kasihnya Yesus, dia tidak menunggu kita berubah dulu. Dia mati supaya kita punya waktu, punya kesempatan untuk berubah. Itulah kasihnya Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Karena dia satu-satunya yang benar-benar cinta mati sama kita. Amin. Kasih itu harus nyata, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu gak bisa omong doang. Itu gak bisa. Contohnya nih ya, ada sepasang kekasih nih. Ada cowok yang bilang, I love you babe. Terus yang ceweknya bilang, oh kalau gitu jemput aku dong, lagi hujan nih kantorku. Aduh babe, ntar kalau aku kena flu gimana babe? Gak bisa dong babe. Ya udah deh, tolong beliin aku makanan dong di daerah sana. Aduh babe, macet babe di sana, gak bisa babe.
Kalau gitu kapan dong nikahin aku? Aduh beb, belum beb, aku lagi mencari jati diriku. Siapa tahu akulah CEO yang terhilang itu. Bapak ibu saudara, itu bukan cinta. Itu namanya promosi tanpa barang. Betul? Yang jelas-jelas promosinya itu benar nyata hanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Gak pernah dia ingkar janji sama kita. Tadi kita bahas kasih yang menyelaraskan jiwa. Kasih yang nyata yang menyelaraskan jiwa. Pertanyaannya, jiwa itu apa? Jiwa. Jiwa itu ada 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pikiran itu adalah apa yang kita percaya. Dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita baca. Itulah pikirannya kita. Dan perasaan adalah apa yang kita rasakan. Aduh rasanya rasa galau, rasa happy, rasa benci, rasa itulah perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Kehendak adalah apa yang kita pilih pada akhirnya. Itulah kehendak. Jadi jiwa itu bukan hanya sekedar bagian dari hidupnya kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Oh, jiwa itu bagian dari hidupnya kita. Betul, jiwa bagian dari hidupnya kita. Tapi karena jiwa, itulah kita bisa menentukan arah hidupnya kita. Pikiran kita, perasaan, dan kehendak kita itu menentukan masa depannya kita, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya banyak sekali manusia yang jiwanya tidak selaras. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu tidak selaras Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara. Pulang gereja. Wah, aku sudah dengar firman Tuhan. Yes dan amin. Mulai besok aku saat teduh. Yes, yes, yes. Sudah pasang alarm. Jam 5 pagi. Besok jam 5 pagi. Oh alarm. Aduh, si pikiran mulai bilang nih. Kamu udah janji loh, mau saat teduh loh, bangun. Yang perasaannya bilang, aduh tapi dingin banget. Aduh enak banget pakai selimut ini. Selimut ini bagaikan kasih Tuhan yang menghangati hidupku. Yang kehendaknya bilang, 5 menit lagi deh. 5 menit lagi pejemin mata. Yang ada hasilnya apa? 50 menit kemudian. Betul apa betul? 50 menit kemudian. Akhirnya udah mau jam 6. Bangun. Waktunya baca Alkitab. Kita ambil HP kita. Buka Alkitab. Baru buka Matius 1. Loh, tiba-tiba ada masuk WhatsApp. Ting. Dari grup arisan. Ngopi pagi yuk. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kalau jemaat MDC Bandar Lampung tetap memilih membaca firman Tuhan. Amin. Karena kita hidup bukan dari roti, tapi dari firman Allah. Itu kan jemaat MDC Bandar Lampung. Setuju gak? Ya Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah kadang kehidupan kita. Enggak selaras, enggak sinkron Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ada ilustrasi lagi. Saya butuh bantuan 4 orang dong. Adakah yang mau maju ke depan 4 orang? 4 orang, tolong dong maju ke depan 4 orang. Adakah yang membantu saya 4 orang maju ke depan? Oh, Koko Eldo, ada lagi. Oh, Cici Novilia, adakah yang membantu saya lagi? Oke, ya Yola, oke. Ya, terima kasih Ci. Oke, maju ke depan ya. Oh, di mana saja boleh. Oke, silakan. Oke, Cici, boleh berdekatan. Oke, Cici adalah pikiran. Oke, Novi adalah perasaan. Yolanda adalah kehendak. Nah, sekarang coba majuin tangannya dulu. Oke, kalian semuanya berpegangan, saling tarik-tarikan coba ya. Tapi kalian tarik-tarikannya ke beda arah. Yolanda ke sana, Novilia ke sana, dan Cici ke arah belakang. Iya. Kira-kira bergerak nggak ini? Hancur kan ya? Kenapa? Karena mereka saling tarik-tarikan. Udah nanti kasih. Aduh, tiba-tiba datang Bapak Kasih. Ya, Bapak Kasih coba mengarahkan, coba tangannya lagi. Nah, Bapak Kasih tolong mengarahkan. Ya, tarik ke arah mana Pak Kasih? Nah, ke arah sana. Oke, terima kasih. Nah, karena saya guru sekolah minggu, jadi yang maju dapat hadiah. Kan guru sekolah minggu. Oke, terima kasih Novilia, terima kasih Cici, terima kasih Yolanda. Begitulah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih, kita seakan-akan bergerak sibuk
sibuk bener setiap hari. Gerak terus sibuk bener. Tapi gak kemana-mana. Di situ aja. Tapi kasih bisa menyelaraskan semuanya. Amin. Baik. Hasilnya apa jika kita menggunakan kasih untuk menyelaraskan jiwanya kita? Poin yang pertama yaitu adanya pemulihan. Ketika kasih menyelaraskan jiwa, ada pemulihan dalam hidupnya kita. Sama-sama katakan pemulihan. Di Mazmur 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja Bapak Ibu. Banyak orang ketawa, tersenyum, pelayanan, postingnya rohani banget. Semua ayat firman Tuhan ada di Instagramnya. Tapi dalamnya itu kosong. Dalamnya capek, dalamnya luka. Saya dulu waktu kuliah Bapak Ibu Saudara, saya ada satu sahabat cowok. Dan waktu kecil dia mengalami pelecehan. Sehingga orientasinya itu menyimpang. Mengerti ya kurang lebih ya bahasanya ya. Waktu itu akhirnya kami ambil keputusan, oh ya udah, aku coba ajak sahabat aku nih untuk pergi ke gereja mendengar firman Tuhan. Berapa kali dia ikut pergi ibadah. Dan akhirnya aku tanya sama dia, kamu gimana? Setelah mendengar firman Tuhan gimana? Oh, aku ngerasa bahwa aku tidak bisa berubah. Aku adalah aku. Dan aku mengambil keputusan untuk tidak pergi ke gereja lagi. Jadi keputusan yang diambil oleh teman saya ini adalah dia meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan trauma masa lalunya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, tapi Tuhan juga mau memulihkan hidupnya kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dia mau memulihkan trauma kita di masa lalu. Dia mau memulihkan luka-luka kita di masa lalu. Dia mau memulihkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita ngerasa kita tidak pantas untuk Tuhan, gak ada yang pantas emang. Kalau kita mau nunggu pantas baru melayani Tuhan, saya pun tidak pantas berdiri di atas ini. Semalam saya baru marahin anak saya yang cowok soalnya. Artinya apa? Artinya membuat kita pantas di sini, membuat kita pantas untuk melayani, membuat kita pantas untuk hidup dipulihkan. Itu karena Yesus saja. Satu-satunya alasan kita hanya Yesus, Bapak Ibu. Standar hidup kita bukan perasaan lagi, Bapak Ibu Saudara. Aduh, aku bad mood hari ini. Aduh, aku ketik di grup Asyir, sorry ya, aku gak bisa pelayanan hari ini. Lagi bad mood, susah senyum. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Standar hidup kita adalah kasih Tuhan. Standar hidup orang Kristen adalah kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih harus menghukum diri kita sendiri? Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kenapa kita ingat terus dosa kita? Kenapa kita ingat terus kesalahan kita? No, kita buang semuanya. Kenapa? Karena Yesus sudah memulihkan hidupnya kita. Amin. Ingat firman ini Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap dari kita adalah ciptaan baru. Ketika kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah ciptaan baru. Amin. Ya. Poin kedua, hasilnya jika kita menyelaraskan kasih dengan jiwa. Yang kedua adalah ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Saudara, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu adalah keputusan. Ketika anak muda mengambil keputusan, aku pilih Tuhan, bukan pergaulan bebas, itulah kasih. Ketika seorang menantu pilih, aku mengampuni mertuaku yang bawel, itulah kasih Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen bukan kurang firman. Banyak orang Kristen yang skip untuk taat. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen bukan kurang firman, tapi kebanyakan skip untuk taat. Ketaatan itu bukti kasih yang tidak bisa dipalsukan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pura-pura rohani
rohani banget. Kita bisa pura-pura kita nih bahagia, bener. Kita posting aja ayat-ayat setiap hari. Kesannya rohani, bener. Setiap hari angkat tangan, muji dan menyembah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa terus-menerus berpura-pura untuk taat. Itu gak bisa. Kayak contohnya nih, orang lagi mau diet, mau kurusin badan. Bisa gak kalau cuma jaga makanan, terus abis itu pola makannya yang benar, olahraganya yang benar, itu cuma di hari Senin. Kira-kira kurus gak? Enggak, iya saya lah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau misal namanya taat, itu namanya konsisten Bapak Ibu Saudara. Kita konsisten melakukannya setiap hari. Itulah namanya ketaatan. Kita nggak bisa kita hanya melakukannya di saat, oh ada Pak Kris, baik harus. Oh ada PK-nya saya, oh baik langsung. Nggak bisa. Yang namanya ketaatan itu tidak bisa terus berpura-pura. Amin. Dan yang ketiga, hasilnya jika kita menggunakan kasih untuk menyelaraskan jiwa adalah adanya sukacita dan damai sejahtera. Sama-sama katakan sukacita dan damai sejahtera. Di Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika jiwa kita sudah diselaraskan, pikiran kita tuh gak liar lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah diselaraskan dengan firman Tuhan. Kita sudah diselaraskan dengan maunya Tuhan. Jadi pikiran kita gak kemana-mana. Kita gak langsung, kayaknya orang tuh ngomongin aku deh. Kok kayak gitu sih orangnya. Oh enggak, pikiran kita gak kemana-mana. Pikiran kita tidak liar Bapak Ibu. Perasaan kita pun tidak mudah meledak-ledak. Kalau misal kesenggol dikit, bacok nih ya. Nggak kayak gitu lagi. Kita nggak mudah marah. Kalau kita lagi nyetir, tiba-tiba di depan kita ada ibu-ibu yang lagi sen ke kiri tapi belok kanan, marah atau enggak? Jangan marah, ketawain aja. Ih lucu ya ibunya. Gitu aja ya Bapak Ibu Saudara. Dan kehendak kita pun jadinya nggak tarik-tarikan. Karena jelas arahnya, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasilnya apa? Damai. Gak ada yang perlu kita pusingin, damai. Jelas arahnya cuma satu, kehendak Tuhan soalnya. Ilustrasi nih ya, ada ilustrasi nih Bapak Ibu. Contoh ya, hidup kita nih riuh bener gak? Kita nih harus pagi-pagi udah mikirin kerjaan. Kita udah harus mikirin keluarga. Mikirin nabung untuk masa depan anak. Mikirin jodoh yang tak kunjung datang. Udah mikirnya banyak, overthinking lagi. Dia duduk di sana bisik-bisik. Pasti ngomongin aku. Matanya tuh kan, mata-mata sana ngeliatin aku kan. Ngomongin aku pasti. Hidup udah sulit, ditambah lagi sama overthinking Bapak Ibu Saudara. Hasilnya apa? Kayak HP yang aplikasinya dibuka semua. Kalau dibuka semua hasilnya apa HP-nya? Nge-lag. Hidup kita tuh juga kayak gitu. Kalau kita terus mikirin masalah terus, hidup kita juga bisa nge-lag. Bisa letih, lesu, lunglai, tak berdaya. Bapak Ibu Saudara, kalau udah kayak gitu, semua orang di sekitar kita semua jadi salah. Kalau ada suami yang tarik nafas panjang dikit, kenapa? Capek hidup sama aku ya? Capek kamu hidup sama aku? Kasian kan? Dia cuma kecapean aja pengen tarik nafas panjang. Tapi karena kita overthinking, akhirnya kita menyalahkan semua orang di sekitar kita. Orang yang gak bersalah pun kita tunjuk, salah kamu. Kasian. Ayo, ketika fokus hidup kita adalah kehendak Tuhan, hidup kita tuh lebih ringan Bapak Ibu Saudara. Lebih stabil, lebih tenang, dan kita gak gampang nge-lag rohani lagi. Amin. Damai itu bukan karena masalah hilang Bapak Ibu Saudara. Masalah itu pasti ada. Namanya juga hidup. Gak ada orang hidup gak ada masalah. Mikirin makanan pun tuh masalah. Mau makan apa ya siang ini? Itu masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup itu pasti ada masalah. Jadi kita gak bisa ukur kedamaian kita dengan tidak ada masalah. Damai itu bukan karena masalah kita hilang. Damai itu karena jiwa kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menyelaraskan apa maunya Tuhan dalam hidupnya kita, pasti kita akan ada damai sejahtera. Karena kita tahu ada Tuhan di ujung. Kita tahu arah hidupnya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Aduh Bu,
Saya udah dengar firman Tuhan nih. Aku mau dong Bu mengalami pemulihan. Aku mau dong Bu ketaatan. Aku mau taat. Aku mau penuh damai sejahtera. Tapi gimana caranya ya Bu ya? Biar bisa konsisten. Biar bisa terus tiap hari aku hidupnya seperti itu. Saya punya kesaksian pribadi saudara. Jadi saya ini punya resolusi setiap tahun. Yaitu cuma satu. Rajin berolahraga. Dan hasilnya nihil selama ini Bapak Ibu Saudara. Saya gak suka berolahraga. Keringetan tuh bagi saya itu nyebelin gitu. Kayaknya gak enak gitu. Dan pada akhir di tahun ini, inilah tahun pertama saya akhirnya konsisten berolahraga. Yeah. Karena apa? Saya ambil keputusan untuk menggunakan personal trainer. Pakai PT, dan PT ini adalah orang yang kenal saya. Sehingga dia tahu betapa saya tidak sukanya olahraga. Jadi setiap kali kalau ada satu gerakan ke gerakan lain, dia ajak ngobrol dulu. Pejemin mata dulu Ci, pejam mata dulu, istirahat dulu. Sebegitu lamanya saya kalau PT. Karena terlalu banyak istirahat. Nah begitu juga dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Kita butuh orang lain supaya kita konsisten. Dan di gereja kita ada satu wadah yang namanya kesan. Di kesan inilah kelompok saling memperhatikan, saling mendukung. Nah coba Bapak Ibu saya tanya, enak kemana? Nonton drakor atau baca firman? Nonton drakor, ya jujur lah ya. Lebih enak mana? Ngumpul-ngumpul atau datang doa jemaat? Datang dojem, wah haleluya. Oh, kadang ngumpul-ngumpul di dojem, oh betul juga. Jadi pertanyaan lebih enak ngopi-ngopi atau pergi dojem? Ngopi-ngopi. Nah makanya kita butuh kesan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita sama-sama baca ya. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita itu seperti arang. Ini ada contohnya saya kasih gambar. Kalau sendirian Bapak Ibu, kita tuh cepat padam. Susah untuk konsisten. Susah untuk terus ngelakuin firman Tuhan. Gak ada yang bantu ngeliatin soalnya. Tapi kalau kita hidup dalam komunitas, kita hidup dalam kesan, itu ada arang-arang lain. Sehingga apa hasilnya? Kita tetap menyala Bapak Ibu. Kita butuh orang lain Bapak Ibu Saudara. Aduh Bu, saya sih sebenarnya mau ikut kesan. Tapi kalau ke kesan Bu kayak pelatihan mental. Uji kesabaran soalnya Bu di sana. Ada orang yang doa Bu, kalau dia doa kayak keliling dunia. Muter, gak landing doanya, gak tahu arahnya kemana. Ada juga ya Bu, kalau cerita panjang bener. Ada juga ya Bu, kalau saya baru curhat dikit langsung di-cut. Pengkhotbah 1 ayat 7 mengatakan, waduh Bu, saya gak sanggup lagi Bu kekesan. Nih saya ada tipsnya Bapak Ibu. Kalau udah gak sanggup kekesan, dongakkan kepala ke atas dan angkat tangan kita bilang, Tuhan, apakah ini ujianku supaya aku semakin serupa denganmu? Jadi jangan nyalain orang lain. Coba aja ke atas, Tuhan, apakah ini ujianku supaya aku semakin serupa denganmu? Di kesan inilah Bapak Ibu kita diproses. Di kesan inilah kita belajar namanya mengampuni. Di kesan inilah kita belajar namanya saling mengasihi. Sekalipun sama orang yang paling gak enak. Sekalipun sama orang yang paling nyebelin. Paling pengen diketok kepalanya. Tapi kita tetap harus mengasihi dia. Itulah yang namanya kehidupan kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma mengasihi orang yang nyaman sama kita. Orang yang memberkati kita. Itu mah gampang, semua orang bisa ngelakuin Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita tetap mengasihi orang lain. Yang membuat kita semakin sulit. Yang membuat kita kesel. Itulah kasih yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang tepuk pundak teman kesannya bilang, ayo tetap semangat. Ada aku yang akan terus melatih kesabaranmu. Ayo tepuk. Apakah teman kesan Bapak Ibu? Tepuk. Ada aku di sana yang akan terus melatih kesabaranmu. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu Saudara, kesan bukan tempat yang sempurna.
Pemimpin kesan Bapak Ibu Saudara bukan orang sempurna. Dia bukan orang yang seharusnya memang, wah dia jadi teladan contoh yang sangat baik. Memang seharusnya seperti itu, tapi dia juga tetap manusia. Mereka juga tetap manusia. Kasihi mereka, ampuni mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus mengandalkan diri kita sendiri, Tuhan, aku mau menyelaraskan kasih Tuhan dengan jiwaku. Tapi aku ini Tuhan, capek Tuhan kalau lama terus sendiri. Betul Bapak Ibu. Kita nggak bisa terus mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak bisa terus ambil alih. Oh aku bisa, aku pasti bisa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita butuh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ketika kita percaya dengan Yesus, ada satu pribadi yang Tuhan Yesus berikan kita sebagai jaminan, yaitu Roh Kudus. Setiap pribadi satu orang satu Tuhan kasih yang namanya Roh Kudus. Dialah roh penolong dalam hidupnya kita. Pertanyaannya, udah dikasih roh penolong, kita minta tolong gak? Kita ngajak ngobrol gak sama Roh Kudus? Roh Kudus tolong aku Roh Kudus. Pernah gak kita minta tolong sama Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan cuma roh penghibur dalam hidupnya kita Bapak Ibu. Oh dia cuma meramaikan hidupnya kita, kekristenan kita. No. Dialah yang membantu kita, mengingatkan kita di setiap firman yang kita dengar. Dia menyelaraskan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Dia yang melembutkan perasaan kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Dia yang menguatkan kehendak kita untuk hidup terus taat sesuai firman Tuhan. Itulah gunanya Roh Kudus dalam hidupnya kita. Dia penuntun jalan hidupnya kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau undang Roh Kudus dalam hidupnya kita. Amin. Baik, saya panggil WL, singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, ada seorang anak kecil. Dia pegang tangan papanya, dia makan lollipop, terus dia jalan, dia gembira gitu. Padahal dia gak tahu dia mau kemana. Dia gak tahu arahnya mau kemana. Tapi kenapa dia riang gembira? Karena dia tahu tangan yang dia pegang ini adalah orang yang paling dia percaya. Karena dia tahu dia gak bakal nyasar. Dia jelas dia pegang tangan ayahnya. Begitu juga dengan hidupnya kita Bapak Ibu. Kalau kita pegang tangannya Tuhan, kita kasih kendalinya ke Tuhan. Tapi sering kali kita sebagai orang Kristen, kita bilang Tuhan aku mau ikut Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong tuntun aku. Tapi kalau habis nyimpang sana ke kiri ya Tuhan, kiri. Jangan terus kiri Tuhan, kiri. Aku gak suka kalau terus, sukanya ke kiri. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan berkata, masalahnya aku bukan tidak mau menuntunmu. Masalahnya adalah kamu yang tidak mau ikut aku. Kita sering menyalahkan Tuhan. Sering bilang Tuhan sih ngomongnya Tuhan baik, tapi hidup aku gini-gini aja. Tuhan bertanya balik sama kita, apakah kamu sudah ikut aku? Apakah kamu benar-benar ikut aku? Apakah kamu sungguh-sungguh taat hidupnya untuk ikut aku? Itu pertanyaan Tuhan hari ini untuk kita semua.